Sakniki nggih kathah ahli sunnah wal jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU. Ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Kan enten to wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik idolane NU. Habib Rizik gurune para habaib digandrungi NU. Syekh Hermania kebanggaan NU. Ayo goyang 80 juta tambah waria juga nggak apa-apa. Ayo goyang 80 juta kalau sama produk celana pendek gratis aja. Tadi malam produk ini mimpi basah. Wik. Tarik kolor ke lemper. Sing muni haram ki goblok. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi sudah ada orang Islam belum? Lalu nabi berdakwah kepada siapa? Loh bagaimana? Wong itu dulunya itu sopir bis di Arab namanya Syekh Abdul Qadir. Nama itu gak boleh pakai Syekh, itu gak boleh, wong Syekh itu gelar. Ini karena bapaknya kepengen dia jadi orang hebat saja maka ditambahi Syekh Abdul Qadir. Wong jenengan kok insinyur, kayaknya enggak sekolah dulu dapat gelar insinyur. Ini enggak tahu-tahu namanya insinyur, namanya doktor begitu. Sakniki nggih kathah ahli sunnah wal jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU. Ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Kan enten to wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak luli saya mau masukin orang Islam, kowe mlebu kafir kowe malahan. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Kok masukkan orang Islam? Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dina ngono lho, mlebu Hindu rong dina padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi, ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur.
Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Aneh-aneh. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak nih. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedai didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi. Justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplop biro. Tadi Maulid ini bangkit. Malu kali Kanjeng Nabi. Ngisin-ngisini jenengan ngaku umat Rasulullah. Tapi kalau jenengan setiap saat membuat sakit hati Nabi Muhammad. Jangan ngaku umat Rasulullah kalau setiap saat Anda ini cuma mencoreng nama Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Maka orang yang takwa pasti berbuah kebaikan, kata Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalimatnya adalah khairun nas anfa'uhum bukan lil muslim, bukan lil mukmin. Maka ketika engkau berdakwah kemana-mana, masuki gereja, masuki vihara, kuil, gelandangan, bawah jembatan, datangi mereka. Apalagi masih Indonesia, datangi semuanya. Loh, apa enggak haram itu, Gus? Sing muni haram ki goblok. Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi, sudah ada orang Islam belum? Lalu nabi berdakwah kepada siapa? Datangi mereka, ajak, perdengarkan kemerduan Al-Quran. Kayak tadi anak kecil tadi baca Quran mendayu-dayu kayak begitu luar biasa. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dari suaranya aja orang bisa menggetarkan hati. Saya lihat sampean malah plira, plire, plengak, plenguk mbokne wedok neng ndi to kae. Sing ibune juga pakne linggih neng ndi to kae. Sampaikan Quran baligul ani walau ayah. Sampaikan ke mereka bahwa sudah engkau sampaikan, kemudian mereka tidak mau baik, silahkan. Loh, Qurannya kan mengatakan bahwa orang kafir itu tidak mungkin, Gus. Sawaun alaihim andartahum an lam tundirhum la yu'minun. Dikandani enggak dikandani padha wae. Ning kowe wis ngandani apa durung? Sudah memberitahu mereka atau belum? Kalau belum kok kamu jujuk-jujuk sudah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin percaya? Belum tentu. Sayyidina Musa itu diperintah oleh Allah. Apakah Allah tidak tahu bahwa yang namanya Fir'aun itu tidak akan masuk Islam? Apakah tidak tahu? Tapi kewajiban kita atas manusia menyampaikan dakwatul Islam kepada siapa saja. Nabi Musa dan Harun diminta untuk datang ke Fir'aun untuk menyebut la ilaha illallah. Orang gelem enggak masalah. Tapi sudah disampaikan. Anda tahu enggak bendahara PBNU yang namanya Dr. Haji Bina Suhendra itu adalah anak pendeta Katolik, keturunan Cina. Direktur Buringer Kimia Farma, Papros, direkturnya utama. Cina, presiden mahasiswanya Cina Katolik di Jerman. Tapi saya datangin, assalamualaikum Mas Bina. Saya ajak ngobrol sampai kepada menjelaskan Allah dengan mekanisme hukum fisika, hukum kimia. Saya jelaskan tentang hukum antariksa, saya jelaskan tentang hukum begini. Lalu masuk Islam, sekarang menjadi bendahara umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Saya yang Islamin.
Banyak pastor yang kita Islamkan, banyak pendeta yang kita Islamkan, tapi ya begitu caranya kayak Rasulullah. Gak usah masuk Islam, agamamu gak bener, gak usah. Untuk apa? Karena innal huda hudallah wahadi Rasulillah. Tidak akan mendapatkan huda dari Allah kalau Allah tidak memberi huda. Tetapi Allah akan memberi huda kalau ada hadi, ada risalah, ada syariat Rasulullah yang disampaikan. Lah nek mereka kamu datang aja tidak pernah, tapi setiap ketemu kamu kafir, 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 bagaimana bisa mengenal Islam? Maka berpikir, ini ada orang yang ngomong-ngomong, wah ini ada Kiai NU keluar masuk gereja baca selawat. Lu bagaimana itu hanya untuk kira bener cari duit tok. Lu bagaimana? Wong itu dulunya itu sopir bis di Arab namanya Syekh Abdul Qadir. Nama itu gak boleh pakai Syekh, itu gak boleh, wong Syekh itu gelar. Ini karena bapaknya kepengen dia jadi orang hebat saja maka ditambahi Syekh Abdul Qadir. Wong jenengan kok insinyur, kayaknya enggak, sekolah dulu dapat gelar insinyur. Ini enggak tahu-tahu namanya insinyur, namanya doktor begitu. Yang masuk gereja cari uang, ulama cari duit, utekin jeblok. Wong Gus Dur itu yang ngajarkan. Yang mengajarkan Gus Dur itu adalah Rasulullah. Rasulullah malah masuk ke rumahnya orang Yahudi yang matanya buta, mengajarkan moralitas agama sampai kemudian masuk Islam. Rasulullah yang masuk ke rumahnya orang Majusi yang setiap hari ngirim tai dan kemudian karena kelembutan hatinya Majusi masuk Islam. Maka kalau suaranya bagus silahkanlah, tapi barang selawat boleh. Barang selawat mengutamakan selawat Nabi aja saya sudah dapat bayaran 60 juta, 70 juta sekian, silahkan. Tapi jangan ikut-ikut ngomong soal agama, ramudeng. Mung suarane apik tok ya wis barang selawat wae. Tapi jangan ngomong-ngomong soal ilmu, nanti malah nabrak yang lain-lain. Ngaku mustasar NU saya ini dari bayi. Pengurus Ansor, komandan Banser, sekarang jadi komandan pendekar pagar Nusa se-Indonesia. Pengurus NU, Panglima pasukan berani mati, bukan Panglima Banser, pasukan Panglima berani mati ini. Janganlah dengan kelembutan, dengan moral. Gus, kok kenapa sampean masuk gereja begitu dong? Jangan kemudian ngomong di luar, ini ada kiai ngaku NU, ngaku Gus, ceramah di ini. Masa Tola Al-Badru disuruh masuk gereja? Loh, kalau memang bener Tola Al-Badru masuk gereja, kan gerejanya jadi masjid. Goblok ora dindo gitu loh, gimana? Berarti Rasulullah sudah menguasai mana-mana gitu loh. Itu berani mati. Maka jangan dengan kekerasan ngomong, Gus kok awakmu kok ceramah neng gereja, takon dong. Jangan ngomong di luar. Wal afina aninas, saya memaafkan, mudah-mudahan dibuka hatinya dan tahu bahwa Rasulullah tidak secetek itu. Rasulullah jin saja kepingin masuk Islam, datang kepada Rasulullah, diterima. Jin, pohon kurma yang dulu menjadi senderannya Rasulullah ketika hijrah, nangis. Rasulullah mendengar tangisan pohon kurma, lalu pohon kurmanya mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa dekat dengan engkau? Karena aku pohon kurma, yang lain bisa dekat dengan membaca sholawat saja, engkau bisa selamatkan dia dengan membaca syahadat, engkau selamatkan dia. Aku pohon kurma. Lalu bagaimana nasibku setelah engkau sandari dulu, bertahun-tahun engkau tidak pernah melihat aku? Lalu dengan mukjizatnya Nabi Rasulullah menangis, hatinya tergerak. Pohon kurma saja mencintai Nabi,
maka Rasulullah juga memperlakukan pohon korma sebagaimana manusia. Baik kalau begitu wahai pohon korma, ayo ikut kepadaku. Jalan lalu dijadikan tiang rumahnya Nabi. Tiang rumahnya Nabi itu yang sekarang menjadi Raudhah. Di situ ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Rasulullah Muhammad SAW. Di Raudhah itu ada tulisan Bainal baiti wa mimbari riyadin min riyadi jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Di antaranya ada pohon kurma yang dulu menangis karena rindunya kepada Nabi. Kalau sudah menangis rindu kepada Nabi berarti cinta. Kalau hukum cinta sudah berlaku, maka yang lain tidak berlaku. Loh, terus bagaimana Gus? Itu mencapai hakikat apa makrifat apa syariat? Saya nggak urusan makrifat, hakikat apa syariat. Pokoknya kalau engkau datang mencintai Nabi, Nabi akan datang merengkuh engkau, menggunakan tangannya untuk menyelamatkan engkau. Contohnya adalah seorang ibu ketika dia punya bayi. Bayinya ngompol apa? Bayinya dibanting apa? Dibanting enggak? Karena apa? Karena cinta. Engkau menggendong anak kecil, seorang bapak menggendong anak kecil, kemudian kakinya nendang wajahmu, anakmu kamu kampleng apa enggak? Karena apa ini? Karena cinta. Maka kalau engkau datang dengan cinta, ngaji enggak mudeng, fasih enggak, khusyuk apalagi, poso enggak bener, amal enggak tahu, tapi kamu datang dengan cinta kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi kholat khilati adrikni. Ya Allah, berikan sesuatu dari tangannya Nabi sendiri. Maka seorang yang gagah, jagoan, panglima, bajingan sekalipun, ketika datang ke depan makamnya Nabi, pasti ambrol pertahanannya. Dia akan menangis. Lalu sampai di situ dia keluar, ditanya kenapa engkau menangis? Enggak ngerti. Kamu berdoa apa? Enggak ngerti. Cinta menghabiskan syariat apapun, bahkan cita-cita doa pun engkau lupa segalanya. Tetapi bahwa engkau tidak berdoa karena cintamu kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kamu tidak berdoa. Oh, ini hukum cinta. Maka kalau mencintai semuanya jadi jalan pertobatan. Tapi kalau engkau getak-getak, orang nggak mau. Berapa pendeta Cina, pastor-pastor yang saya Islamkan, saya nggak pernah cerita, tapi bisa datang ke pesantren Abdurrahman Wahid. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Rumah saya nggak ada pagernya, semuanya bisa masuk. Yang namanya pesantren Abdurrahman Wahid, semua orang bisa masuk. Bisa makan minum gratis. Berangkat umroh ongkosnya nggak cukup mangkat. Rumangsane aku ki sugih gitu. Ya ono wong Lampung sing mangkat urung lunas ngono kuwi. Ora apa-apa. Tapi karena cinta jadi semuanya jadi baik. Maka jangan hancurkan cinta yang sudah ditanam ulama-ulama bangsa Indonesia ini, baik yang Habib atau yang tidak Habib. Jangan dipisah belah. Kita tetap mempertahankan NKRI bukan karena kita mencintai NKRI, tetapi NKRI menjadi sebab kita diangkat oleh Allah menjadi orang yang beriman. Qubul waton minal iman. Maka dulu ulama-ulama menghadapi panglima-panglima perang dunia, yang namanya Jenderal Malabi dihadapi oleh Kiai Abbas, dan saya adalah anak angkatnya. Maka kemarin di pesantren Buntet tak kumpul ke Densus 99 untuk ngadepi orang-orang yang macam-macam. Nek perlu rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Jangan hancurkan Indonesia. Mau Jokowi, mau Prabowo, Indonesia masih berlanjut selama adzan dikumandangkan Allahu Akbar, maka Islam tetap jalan. Maka cintai negerimu karena engkau mencintai Rasulmu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum.
Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.